Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran mengenal karya seni rupa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sudah baca doa semua kan? Nah, sekarang izinkan Pak Guru untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu mengenal karya seni rupa. Karya seni rupa terbagi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu yang memiliki ukuran panjang dan lebar, contohnya lukisan dan kain batik. Dan karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, contohnya patung. Tahukah adik-adik bahwa patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia yang berbentuk 3 dimensi? Orang yang membuat patung disebut pematung. Tujuan pematung adalah untuk menghasilkan karya seni yang memiliki nilai artistik, daya jual tinggi, dan bertahan lama. Fungsi patung. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah bermakna religius. Patung monumen untuk peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan, contohnya Monas. Patung arsitektur berfungsi dalam konstruksi bangunan. Patung dekorasi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Patung kerajinan yaitu patung hasil karya dari pengrajin. Fungsi lainnya sebagai benda hias atau sebagai karya seni murni dipakai untuk simbol seorang tokoh, dijadikan identitas, judul, suatu tempat. Bentuk patung pun ada dua, ada patung figuratif dan patung non-figuratif. Figuratif artinya bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Jika patung non-figuratif, bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam. Bentuknya abstrak seperti bentuk garis, lengkung, lubang, lekukan, bulat, benda, dan lain sebagainya. Adik-adik, sebagai umat muslim, kita harus waspada karena apa? Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan itu akan disiksa di hari kiamat nanti. Lalu diperintahkan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita ingin membuat lukisan, ketika kita ingin membuat patung, hendaknya kita harus waspada karena ketika kita membuat lukisan dan patung yang bernyawa itu
akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Sebagai umat Islam, kita telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala gambar tiga dimensi, yakni patung dari orang mati atau patung yang dibangun di atas kuburan, agar dihancurkan, karena keduanya dapat menimbulkan kemusyrikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengancam orang yang memiliki lukisan benda hidup agar tidak memasukkannya ke dalam rumah. Beliau menyebutkan dosa-dosa akibat perbuatan tersebut, serta kebaikan yang hilang karena keberadaan lukisan tersebut di antara dalil-dalilnya. Pak Guru, apakah patung figuratif patung yang beru? Tidak semua, karena tumbuhan tidak memiliki ruh. Dengan melihat dalil berikut, kita masih boleh membuat patung, yaitu patung tumbuhan, patung bunga, patung yang tidak memiliki ruh. Jadi, ketika kita membuat patung yang baru, kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apakah kita mampu menghidupkannya? Apakah kalian mampu meniupkan ruh ke dalam tubuhnya? Ke dalam tubuh patung manusia atau patung hewan yang kalian buat? Tentu tidak kan? Jadi, kita harus waspada, kita harus berhati-hati dalam membuat patung. Jangan sampai menyerupai hewan dan manusia tentunya ya. Bahan pembuatan patung ada dua, bahan yang lunak dan bahan yang keras. Mari kita amati bersama. Ini adalah alat membuat patung. Ada butsir dan sudip, lalu meja putar yang biasa dipakai untuk tanah liat. Ini adalah alat untuk membuat patung yang keras, menggunakan palu dan pahat. Ini adalah 4 teknik membuat patung. Mari kita amati bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.